Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada alaina as-siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak SMP Citra Bangsa yang saya cintai, para guru yang kami hormati, para sekolah kami hormati serta jajarannya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi kesempatan kali ini yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki Ramadan, minggu yang sudah memasuki minggu yang kedua dan akan memasuki minggu yang ketiga di Syahrullah, pada bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, yaitu bulan Ramadan, bulan yang mulia. Bulan mulia ini adalah satu-satunya bulan dalam sistem penanggalan Hijriyah yang disebut dalam Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan kemuliaan Ramadan, maka beliau bersabda, Ramadhanu syahrullahi wa fadluhu ala sa'iri syuhur kafadlillahi ala khalqih. Ramadan adalah bulan Allah. Keutamaannya dibanding bulan-bulan lain adalah bagaikan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya. Nah, ini menurut pendapat Syekh Nasir Ibnu Muhammad As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin fi Hadisi Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Nanti kalian dalam pesantren pasti akan tahu ya kitab Tanbihul Ghafilin untuk peringatan untuk orang-orang yang lain. Dalam satu kesempatan, ketika Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Ramadan tiba, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, wa qad dana syahru ramadhana law ya'lamul ibadu ma fi ramadhan latamannat ummati ayyakuna sanah. Ramadan telah tiba. Seandainya para hamba Allah mengetahui terhadap apa-apa yang ada dalam bulan Ramadan ini, maka umatku pasti berharap agar bulan ini tetap ada selama 1 tahun penuh. Nah, ini juga sama ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Membahas Ramadan, maka tak bisa lepas dari membahas salah satu rukun Islam, yaitu puasa. Ya, rukun Islam itu ada 5, diantaranya adalah puasa, yang diwajibkan pada seluruh orang beriman.
yang telah memenuhi syarat wajibnya puasa. Puasa merupakan ibadah yang sangat mulia, sebab pahala yang diperoleh langsung diberikan oleh Allah tanpa perlu ditanyakan jumlah lipat gandanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, setiap kebaikan yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Sebab puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya kepada orang-orang yang telah menahan syahwat, makan dan minum karenaku. Puasa adalah perisai. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Bahagia ketika ia berbuka dan bahagia ketika ia berjumpa dengan Rabb-Nya pada hari kiamat. Siswa-siswi Citra Bangsa yang saya cintai, kemudian dalam waktu lain Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan puasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa ma ta'akhkhar. Artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita berkaca pada hadis tersebut agar kita bisa memperoleh keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan. Maka setidaknya ada 2 syarat yang harus dilakukan. Pertama apa? Puasa dalam keadaan iman. Nah, iman yang dimaksud adalah membenarkan semua balasan dan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, puasa di dalam keadaan ihtisab. Apa itu ihtisab? Yaitu mengharap ridho Allah, bukan puasa karena takut bahan penggunjingan orang lain, bukan puasa karena takut dimarahin sama orang tua, bukan puasa karena takut karena yang lain dan sebagainya. Oleh karena itu, seyogyanya kita dalam menjalani puasa Ramadan, kita mengetahui kemuliaan ibadah ini. Di antaranya menjaga lisan dari berbohong, ghibah, ngomongin orang lain, fitnah, menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat, menjaga hati dari sifat hasad, dan tidak memusuhi sesama jenis. Jika kita tidak menjauhi sifat-sifat tercela tersebut, maka dikhawatirkan kita masuk dalam golongan orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atashu. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapat secuil apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah bab Adabus Syam, yakni tidak ada sama sekali pahala yang didapat oleh orang tersebut kecuali hanya lapar dan haus. Baik siswa dan siswi bangsa Ramadan tidak melulu tentang kemuliaan, tapi juga ada ancaman yang ditunjukkan bagi segelintir orang. Dikisahkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar, pada tangga yang pertama beliau mengucapkan amin, pada tangga yang kedua dan ketiga juga beliau mengucapkan amin. Para sahabat akhirnya bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa itu ya Rasul?" Nabi menjawab, menjelaskan, pada tangga yang pertama tadi malaikat Jibril mendatangiku, wahai sahabat, dan mengatakan, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadana fansalakha minhu walam yughfarlah." Celakalah orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka aku mengucapkan amin. Pada tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata, "Syaqiya 'abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah."
Celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Maka aku mengucapkan amin. Kemudian pada tangga yang ketiga, malaikat Jibril berkata, "Syaqiya amdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaika." Celakalah orang yang ketika namamu disebut di dekatnya tapi ia tidak bersolawat padamu. Maka aku mengucapkan amin. Imam Bukhari Al-Adabul Mufrad bab man dzukira indahu an-nabiyyu falam yusalli alaihi. Doa tersebut disampaikan oleh malaikat terbaik dan diaminkan juga oleh manusia sekaligus makhluk Allah yang terbaik. Maka sungguh rugi orang beriman yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berlalunya bulan Ramadan ini. Nauzubillahi min dzalik. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan di atas, mari kita bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Mari kita bersama-sama memaksimalkan ibadah